Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang saya hormati para hadirin, alhamdulillah kita tahu bahwa dunia ini berubah, Bapak Ibu sekalian. Dunia berubah tidak karu-karuan. Salah satu perubahan yang luar biasa fundamental dan akan sangat berpengaruh jangka panjang, itu adalah bergesernya peta ekonomi dunia. Dulu di masa lalu sampai dengan kira-kira akhir abad ke-20, ekonomi dunia itu, dinamika ekonomi dunia itu didominasi oleh lalu lintas di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik itu berarti dari mana? Dari Eropa ke Amerika langsung. Itu dominasinya. Jadi ekonomi Atlantik. Ya. Sekarang Eropa itu kehabisan sumber daya ekonomi. Ya, tambang nggak punya, tanah sudah habis, gitu. Dia mau ngambil tambang, nggak ada tambang. Mau nanam, nggak ada tanah buat ditanamin lagi, gitu. Mau apa dia? Mau teknologi sudah berkembang di tempat-tempat lain dan seterusnya. Sehingga ekonomi Atlantik ini kan ada Samudra Atlantik, jadi ada Eropa, lalu Samudra Atlantik, lalu Amerika, lalu ada Samudra Pasifik, kemudian Asia, kan gitu ya. Nah, yang Atlantik ini udah kering secara ekonomi. Nah, sekarang ekonomi bergeser ke Pasifik. Maka Presiden Abdurrahman Wahid dulu mengusulkan adanya Fakta Pasifik Barat, Aliansi Pasifik Barat. Pasifik Barat itu artinya negara-negara Asia yang bersentuhan dengan Samudra Pasifik. Karena ekonomi sekarang di sini. Nah, yang paling mutakhir adalah bahwa ekonomi nanti akan cenderung dirajai oleh dinamika antara Samudra Pasifik dengan Samudra India. Samudra Pasifik dan Samudra India. Ya. Karena nanti kita bisa lihat sekarang frekuensi hubungan ekonomi itu sangat meningkat antara Afrika, Timur Tengah, Cina, Indonesia dan seterusnya melalui Samudra India. Nah, ini berarti Bapak Ibu sekalian bahwa masa depan itu ada di Pasifik dan di Samudra Pasifik dan Samudra India. Saya pada tahun 2016 pernah diajak untuk menjadi anggota satu komite khusus yang dibentuk oleh Inggris yang disebut Komite Indo-Pasifik untuk bicara tentang bagaimana untuk membicarakan dinamika strategis di kawasan Samudra India dan Samudra Pasifik. Anggotanya ada 16 orang, yang lain-lain itu dari diplomat senior dan politisi-politisi. Satu-satunya yang dari Ormas itu cuma dari Indonesia, saya sendiri itu.
masuk. Dan itu dibicarakan betul di situ, bagaimana nanti lalu lintas ekonomi terutama itu akan sangat berkembang di Samudra Pasifik dan Samudra India. Samudra Pasifik kita tahu nanti akan ada persentuhan Filipina, Minahasa dan lain-lain di sana. Ya. Ada Papua dan lain-lain di sana. Tapi Samudra India, kita tahu yang ada di garis paling depan adalah Aceh. Maka kalau selama ini Aceh dikenal sebagai serambi Mekah, kita harus berjuang supaya Aceh ini sungguh bisa berfungsi sebagai serambi Indonesia. Karena pada di garis paling depan, kalau kita bicara tentang samudera, dan ini sebentar lagi akan sangat menekan dinamika ekonomi di Samudra India ini, dan Aceh di garis terdepan. Nah, dalam keadaan begini Bapak Ibu sekalian, maka saya akan sampaikan satu hal saja yang paling penting dan paling mendasar dari sini, ya. Kecuali kapasitas Aceh sendiri, saya kira tidak bisa tidak Aceh ini memerlukan konsolidasi nasional Indonesia sedemikian rupa sehingga bisa memobilisasikan sumber daya yang diperlukan secara fokus untuk Aceh. Dalam soal pertahanan saya kira itu paling penting, dan juga dalam soal fasilitas ekonomi, ya. Sehingga misalnya, ya, kalau sekarang orang takut, Pak, dulu itu Saudi itu sangat menutup diri. Saudi sangat menutup diri. Orang pokoknya warganya tidak bisa langsung terlibat di dalam berbagai macam dinamika internal, sangat menutup diri. Tapi belakangan Saudi sadar bahwa kalau mereka terus menutup diri, mereka akan jebol dan warganya akan kalah di tengah gelombang dinamika internasional yang luar biasa. Sekarang mereka tergopoh-gopoh, semua dibuka supaya warganya segera bisa terlibat di dalam sistem global. Itu tidak karu-karuan sampai sekarang. Itu kontroversinya, untung di sana kerajaan gitu, sehingga bisa semau-maunya raja gitu. Kalau enggak bisa kacau balau itu Saudi. Nah, saya kira Aceh harus mulai sekarang berpikir antisipatif tentang ini, karena ini pasti akan datang. Tidak bisa Pak dihindari, tidak bisa, ya. Dan itu nanti kalau pada waktunya datang, tsunami itu tidak ada apa-apanya, karena yang datang adalah gelombang yang lebih kompleks, yang lebih punya dimensi yang sangat beragam, multidimensional, dan Aceh harus siap menyambut itu. Maka saya kira sekarang adalah bagaimana integrasi nasional ini yang alhamdulillah hari ini sudah berkembang optimal, ini bisa diproyeksikan secara lebih strategis untuk memperkuat sisi-sisi atau daerah-daerah yang memang sensitif seperti Aceh. Pemerintah sekarang ini sebetulnya sudah mengembangkan sensitivitas yang lebih tinggi untuk daerah-daerah perbatasan seperti di Kalimantan, di Minahasa, di Papua dan sebagainya. Saya kira Aceh ini harus. Dulu Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid pernah punya gagasan dan ngotot sekali untuk membangun pelabuhan terbuka di Sabang, ya.
Nah, ini ide yang luar biasa brilian, tapi tentu harus diikuti dengan berbagai macam prasyarat. Apakah itu berupa infrastruktur maupun berupa skema pertahanan yang bisa diandalkan. Nah, saya kira tantangan ke depan dari Aceh ini. Tantangan untuk mengintegrasikan pembangunan Aceh ini dengan keseluruhan agenda nasional. Karena Aceh hanya bisa survive, hanya bisa bertahan, dan bahkan kemudian membangun keunggulan ketika Aceh sungguh bisa berfungsi sebagai serambi Indonesia. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.